Kamu benar-benar keterlaluan, Rio. Amuk Grace. Demi Tuhan, tega sekali kamu meniduriku semalam. Kamu memanfaatkan keadaanku yang terpengaruh oleh obat. Kamu telah merenggut sesuatu yang sangat berharga dariku, Rio, desis Grace dengan suara yang semakin meninggi, memperlihatkan gelombang emosi yang bergelora di dalam dirinya. Mario yang baru saja terjaga masih merasa tubuhnya belum sepenuhnya kembali pulih, sehingga ia hanya menghela nafas panjang dengan ekspresi wajah yang terlihat lesu dan malas. Rasanya ia masih terpaku pada keadaan yang baru saja terjadi, mencoba memahami dan menanggapi dengan hati yang masih terbebani. Jangan diam saja. Jawab aku, Rio. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Kamu telah melanggar batas. Mario Addison, desak Grace. Suaranya gemuruh dengan emosi yang tak terbendung, memenuhi ruangan dengan ketegangan yang terabaikan sebelumnya. Mario mendecak kesal saat mendengar ucapan Grace. Kamu yang memaksa aku, Grace, tegaskan Mario dengan suara tegas. Matanya memancarkan rasa frustasi dan ketidaksetujuan atas tuduhan Grace padanya. Sejenak, Grace terdiam sebelum akhirnya kembali bersuara. Tapi seharusnya kamu menolak saja, Rio, bukan malah memperkosaku. Pekik Grace dengan suara yang penuh emosi. Tatapannya menusuk tajam pada Mario sambil mengeratkan selimut di dadanya, mencoba melindungi tubuh polosnya dari pandangan mata Mario. Mendengar tuduhan konyol dari wanita itu membuat Mario terperangah. Seakan tak percaya pada apa yang didengarnya. "What?" pekik Mario sambil membelalakkan kedua matanya. "Apa yang kau bicarakan? Memperkosamu? Grace, jangan sembarangan bicara!" bentak Mario dengan penuh amarah. Ekspresinya mencerminkan ketidakpercayaan dan ketidaksetujuan atas tuduhan yang dilemparkan padanya. "Ya, terus apa namanya kalau kamu tidak memperkosaku? Lihat buktinya. Darah perawanku sudah mengering," ujar Grace sambil menunjuk pada bercak merah yang sudah mengering di sprei. Benar. Bercak merah itu menjadi saksi bisu bahwa Mario adalah yang pertama baginya semalam, mempertegas tuduhan yang mengguncang keyakinan dan kepercayaan di antara keduanya. Mario menelan saliva dengan berat, matanya terfokus pada arah tunjuk Grace sebelum akhirnya beralih pada wanita di hadapannya. "Asal kau tahu, yang menjadi korban atas kejadian ini adalah aku, bukan kau. Kau yang memaksaku, Grace. Kau yang menggodaku. Kau meremas milikku dengan begitu kuat sehingga dia mengamuk dan memasukimu, lalu menghujammu. Lantas, jika sudah seperti itu, siapa yang salah? Aku iya," desak Mario dengan penuh kekesalan, suaranya dipenuhi dengan rasa frustasi. Sontak, kedua pipi mulus Grace terlihat merona, menandakan bahwa ia merasa malu dan terkejut. Wanita itu mengerucutkan bibirnya dan menarik pandangan dari Mario. Malam sebelumnya, Grace hanya meneguk anggur dengan kadar alkohol rendah, sehingga tidak mungkin membuatnya mabuk. Hal ini membuatnya menyadari sepenuhnya apa yang terjadi semalam, dan dia ingat dengan jelas siapa yang sebenarnya menggoda siapa. Namun, dia merasa bingung tentang bagaimana harus menanggapi situasi ini di hadapan Mario. Ketika Mario mengakui bahwa pria itu telah memuntahkan benih dalam rahimnya bahkan berulang kali, Grace merasa panik. Tidak hanya itu, ia juga merasa gengsi untuk mengakui bahwa sebenarnya semalam ia begitu mendambakan sentuhan dari Mario. Dalam hatinya, Grace menyimpan pikiran bahwa pria tersebut sangat perkasa, meski ia tidak berani mengungkapkannya dengan jelas. Padahal semalam, ia mengatakan hal serupa bahkan berulang kali. "Kenapa diam, Hem?" desak Mario dengan ekspresi kesal, menunggu jawaban dari Grace. Grace kembali memandang Mario, masih dengan tatapan kesalnya. Dengan dengusan singkat, ia merespons pria itu. "Kau harus menikahiku setelah ini, Grace," ucap Mario tegas, membuat Grace seketika membelalakkan kedua matanya. "Apa? Kenapa? Tidak terima? Kau menolak?" "Iya. Setelah semalam kau melecehkanku dan sekarang kau menolak bertanggung jawab begitu." Grace menggigit bibirnya dengan keras,
Merasa sangat malu dan terjepit dalam situasi yang rumit dan membingungkan, Mario mendengus kasar, lalu tiba-tiba beralih menatap ke arah lain. Kenapa hidupku sial sekali? Malah diperkosa seorang wanita. What the fuck? Makinya keras, Grace tentu saja tidak terima dengan perkataan Mario. Dengan gerakan cepat dan penuh amarah, ia menampar lengan atas Mario tanpa memberi kesempatan untuk menghindar. Jaga bicaramu, Rio. Hardik Grace dengan suara yang penuh otoritas. Apa yang salah dengan ucapanku? Balas Mario dengan nada menantang. Aku korban sesungguhnya di sini. Rio, kau telah merenggut kesucianku. Sesuatu yang seharusnya menjadi milik suamiku kelak. Teriak Grace dengan lantang, suaranya penuh dengan kekesalan yang mendalam terhadap Mario. Mario meringis sambil menutup telinganya yang terasa memekak, merasakan dampak dari kejadian yang semakin rumit. Kau pelakunya dan aku adalah korban. Aku. Tambah Grace dengan nada tegas dan penuh kesedihan. Dengan gesit, Mario berhasil menghindar ketika Grace hendak memukulnya dengan kepalan tangannya. Tanpa ragu, Mario menggulingkan tubuh telanjangnya di atas kasur, berdiri menjulang tanpa memperdulikan keadaannya. Keperkasaannya yang besar walau dalam keadaan tertidur serta panjang menggantung begitu saja tanpa ia hiraukan. Menunjukkan rasa kesal dan ketidakacuhan yang mendalam, sementara itu, Grace segera memalingkan wajahnya, merasakan panas yang memenuhi seluruh permukaan wajahnya karena rasa malu yang tak tertahankan. Mario berjongkok dan mengambil handuk yang berserakan di lantai, melilitkannya di pinggangnya dengan cepat. Semalam saja kau asyik mendesah, sekarang kau sibuk meneriaki dan memfitnahku. Keterlaluan kau, Grace. Gerutu Mario dengan penuh frustrasi. Diamlah, Rio. Kesal Grace tidak tahan mendengar omelan dari pria di hadapannya. Mario menggerutu sambil berdecak. Aku tidak bisa diam. Asal kau tahu, satu hal yang sangat aku sesali semalam adalah aku lupa merekam bagaimana kau memperkosaku. Diam. Teriak Grace dengan penuh emosi, kehilangan kesabaran atas sikap keras kepala Mario. Dasar sialan. Bahkan kau meminta supaya kita bercinta sambil berdiri, lanjut Mario dengan nada mengejek, tidak peduli dengan amukan yang dilontarkan oleh Grace. Mario! Seru Grace dengan penuh kemarahan, bahkan, milikku yang panjang begini tetap tidak terasa di dalam milikmu. Cih, dasar liar! Lanjut Mario dengan nada meremehkan. Stop! Teriak Grace dengan suara menggelegar, merasa terhina dan tak berdaya di hadapan kata-kata kasar yang dilontarkan oleh Mario. Padahal, milikmu sangat sempit. Memiliki lubang sebesar lubang semut. Seperti balita saja. Lanjut Mario dengan kata-kata yang semakin memuakan, kurang ajar kau ya, Rio. Grace beringsut dari atas ranjang, wajahnya memerah oleh rasa marah dan malu yang memuncak, sedangkan Mario langsung melipir masuk ke dalam toilet, mencoba menghindari kemarahan Grace. Rio, jangan kabur, sialan! Teriak Grace dengan suara gemetar, masih terus mengejar Mario yang mencoba menghindar. Berulang kali Grace menggedor pintu kamar mandi namun Mario enggan menghiraukannya, tetap berada di dalam tanpa memberikan respons. Akhirnya, Grace menyerah dan menjauh dari depan pintu yang tertutup rapat. Matanya melirik ke sekeliling dan melihat semua pakaiannya serta pakaian Mario berserakan di lantai. Dengan susah payah, Grace memungut satu persatu pakaian tersebut dan menyusunnya rapi di atas sofa. Hanya celana dalam yang diambil Grace, lalu memakainya dengan cepat. Sesaat kemudian, Grace menyambar gaunnya dan memperhatikan kain tersebut dalam genggamannya. Ia seperti sedang merenungkan sesuatu. Sebelum akhirnya menghempaskan kain tersebut ke atas sofa dengan tegas, Grace melangkah menuju sebuah meja di sudut kamar. Di atas meja tersebut terdapat koper milik Mario. Tanpa ragu, Grace membuka koper tersebut dan mengambil satu buah kemeja berwarna biru dongker milik Mario. Tanpa memikirkan bra yang tidak terpasang di tubuhnya, Grace cepat mengenakan kemeja tersebut di tubuh polosnya. Ia segera memasang kancingnya satu persatu dan melihat pantulan dirinya pada cermin,
Grace tersenyum melihat tubuhnya tenggelam dalam kemeja Mario yang terlalu besar di badannya, namun ia memilih untuk tetap nyaman dan memakainya. Setelah rapi, Grace membawa langkah mantap menuju pintu kamar, membukanya lebar, dan melangkah keluar meninggalkan kamar Mario menuju kamar seseorang yang akan ia labrak sebentar lagi. Kini, Grace berdiri di depan sebuah pintu kamar yang tidak jauh dari kamar Mario. Dengan hati yang berdebar, Grace menekan bel kamar yang tersedia di sana berulang kali sambil menunggu dengan tidak sabar sang penghuni kamar tersebut membukakan pintu untuknya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti waktu yang tak berujung, akhirnya terdengar suara, ceklek, pintu kamar tersebut terbuka lebar. Pandangan Grace langsung beradu dengan tatapan seorang wanita yang kini berdiri di hadapannya. Wanita itu adalah Jessie, mantan kekasih Axel yang semalam hendak menjebak pria itu menggunakan obat perangsang, namun akhirnya Grace lah yang menjadi korban dari rencana jahatnya. Jessie terkejut melihat Grace di depan pintu kamar. Tatapannya penuh dengan campuran antara ketakutan dan kejutan. Grace menatap wanita tersebut dengan tajam. Menuntut penjelasan atas rencana jahat Jessie dalam kejadian malam sebelumnya, plak. Sebuah tamparan kuat seketika mendarat dengan keras di pipi kanan Jessie, membuat wanita itu langsung terhuyung ke belakang sambil memeki kesakitan. Jessie menatap sosok yang baru saja menampar wajahnya, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dasar wanita jalang, tidak tahu diri. Hina Grace sambil mendekati Jessie dengan tatapan marah yang menyala-nyala. Plak, ah. Jessie memekik lagi saat Grace menampar pipi kanannya sekali lagi. Plak, semalam kamu telah mencampur minuman itu dengan obat perangsang, dan kamu berniat memberikannya kepada Tuan Axel. Desis Grace, suaranya penuh dengan kemarahan. Plak, Jessie terdiam, mengalami rasa sakit tidak hanya dari fisiknya yang terpukul, tetapi juga dari kata-kata yang dilemparkan oleh Grace. Ia merasakan penyesalan dan ketakutan karena perbuatannya terbongkar. Dengan nafas terengah-engah, Jessie mencoba menjelaskan, Aku tidak bermaksud seperti itu, Grace. Namun sebelum Jessie dapat melanjutkan kata-katanya, Grace menamparnya sekali lagi dengan penuh amarah. Plak, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja setelah apa yang kamu lakukan. Seru Grace, matanya menyala dalam kemarahan. Apakah kamu lupa? Sejak awal aku sudah memperingatimu untuk jangan pernah melakukan apapun terhadap Tuan Axel. Desis Grace dengan nada tajam. Sementara tangannya masih memegang erat rambut Jessie. Plak, ah. Jessie merintih kesakitan saat pipinya kembali ditampar dengan keras oleh Grace. Tapi apa yang terjadi? Justru kamu semakin berani dan berniat menjebaknya. Kamu ingin ditiduri oleh Tuan Axel. Grace menggenggam rambut belakang kepala Jessie dengan keras, membuat wanita itu menengadahkan wajahnya sambil merintih kesakitan. Sakit. Lepaskan aku. Jessie berusaha memohon pada Grace, namun keinginannya tidak diindahkan. Tanpa belas kasih, Grace mendorong Jessie dengan kasar. Membuatnya terbanting ke sisi meja sehingga keningnya terbentur keras. Dengan penuh kemarahan, Grace melepaskan cengkeramannya pada rambut Jessie sebelum kemudian mencekik lehernya, memaksa Jessie meronta-ronta saat bersandar pada tembok kokoh. Grace. Jessie kesulitan bicara akibat cekikan yang semakin kuat menekan lehernya. Kamu tidak pernah jera karena sebelumnya kamu tidak pernah diberi pelajaran, bukan? Ujar Grace sambil menyiksa Jessie. Tatapannya penuh dengan kebencian. Jessie menggeleng lemas sambil mengeluarkan suara, tidak, sementara kedua matanya mulai berair. Ia kesulitan bernafas akibat cekikan yang semakin kuat di lehernya. Rasa sesak dan ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Tak menyangka bahwa segala rencana jahatnya akan berujung pada penderitaan seperti ini. Tuan Axel mungkin masih memiliki belas kasih padamu, tetapi tidak dengan aku. Kau dengar? Geram Grace sambil mencekik Jessie dengan keras. Sementara di kamar hotel yang dihuni oleh Mario, pria itu keluar dari kamar mandi dengan tubuh segar, air masih menetes di rambut basahnya. Tubuh bagian atasnya terbuka, sementara bagian bawahnya hanya tertutup oleh lilitan handuk berwarna putih. Grace
Mario memanggil nama wanita yang selalu membuatnya tertarik, mencari sosoknya dengan tatapan kebingungan. Tetapi, ruangan hening tanpa kehadiran Grace membuatnya semakin gelisah. Mata Mario kemudian tertuju pada sofa, di mana gaun milik Grace berserakan di sana. Sejenak, ekspresi wajahnya terdiam sebelum akhirnya tersadar, "Oh shit! Jangan bilang kalau dia pergi ke kamar Jessie." Gumam Mario sambil bergerak cepat menuju pintu, tanpa memperdulikan penampilannya yang hanya mengenakan lilitan handuk. Langkahnya cepat dan lebar menuju kamar Jessie. Sayup-sayup, ia mendengar suara keributan dari kamar wanita itu, dan pintu kamar yang sedikit terbuka semakin menegaskan keraguannya. Dengan langkah cepat, Mario mendekati pintu dan mendorongnya. Matanya membelalak saat melihat pemandangan di dalam kamar Jessie. Astaga! Mario kaget melihat aksi Grace yang tengah mencekik wanita itu. Langkahnya cepat mendekat ke arah Grace, meraih tubuh wanita itu dengan kuat, sehingga cekikan Grace pun terlepas dari leher Jessie. Uhuk! 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 Jessie terbatuk-batuk setelah tubuh lemahnya meluncur ke lantai, sambil terisak kesakitan, "Dasar jalang murahan, tidak tahu diri. Kalau sekiranya kemaluanmu sangat gatal, lebih baik jajakan saja tubuhmu pada lelaki di luar sana," hina Grace dengan nada sinis. Sementara matanya masih memancarkan kemarahan, Mario berdiri mematung, tak mampu berkata-kata saat menyaksikan kemarahan Grace terhadap Jessie. Darah segar cukup banyak mengalir di sekitar pelipis Jessie akibat disiksa oleh Grace tadi, menambah suasana mencekam di dalam kamar. Sementara Grace meninggalkan kamar tanpa menoleh ke arah Mario, meninggalkan wanita itu dan Mario yang tampak syok. Dengan langkah mantap, Grace kembali ke kamar Mario, tanpa menyadari bahwa ia sebenarnya seharusnya menuju kamar sendiri. Emosinya yang masih meluap membuatnya terus maju ke dalam kamar pria tersebut. Saat masuk, Grace langsung menuju kamar mandi sekedar membasuh wajah serta menggosok gigi yang belum sempat ia lakukan sebelumnya. Sementara itu, Mario memasuki kamar dan menutup pintu dengan hati-hati. Melihat ke arah kamar mandi yang tertutup rapat, Mario yakin bahwa Grace sedang berada di dalam kamar mandi. Kemudian Mario mendekatkan diri ke kamar mandi dan berdiri di depan pintu, menunggu sang wanita keluar dari dalam sana. Beberapa menit berlalu, pintu kamar mandi akhirnya terbuka. Grace keluar dari dalam dengan tatapan datar, menatap Mario yang berdiri di depannya dan tengah menatap dengan lembut. "Kenapa menatapku seperti itu, HM?" tanya Mario dengan suara lembut, mencoba memahami ekspresi Grace, namun Grace tidak menggubrisnya. Ia malah mendorong dada Mario agar pria itu menjauh darinya. "Grace." Mario mencoba mendekati Grace, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Namun, wanita itu semakin ingin pergi dari kamar. "Mau kemana, HM?" tanya Mario sambil menahan pinggang Grace dengan erat. "Rio, lepaskan aku," desah Grace sambil berusaha melepaskan diri dari pelukan Mario. Namun, pria itu justru semakin memeluknya dengan posesif. "Aku mau kembali ke kamarku." "Lepaskan aku!" perintah Grace dengan tegas. Namun Mario tidak memperdulikan permintaannya. "Kamarmu ada di sini, baby," ucap Mario dengan nada nakal, membuat Grace terdiam. Tanpa aba-aba, Mario mendekap erat tubuh Grace dan mencium daun telinga wanita itu dengan penuh gairah. Grace menutup mata, merasakan bulu kuduknya meremang. Kemudian, Mario membalik tubuh Grace sehingga keduanya berhadapan. Dengan lembut, Mario mendorong Grace hingga wanita itu bersandar di pintu, tak bisa melakukan apa-apa selain pasrah. "Seharusnya pagi ini menjadi pagi yang indah untuk kita, bukan kekacauan seperti ini," bisik Mario dengan suara pelan, membuat Grace semakin terdiam. Melihat reaksi Grace yang tak menolak, Mario semakin berani. Ia mendekatkan wajahnya dan mencium bibir Grace dengan penuh gairah. Wanita itu merespons dengan memejamkan mata, membiarkan Mario menjelajahi bibirnya dengan lidah hangatnya. Mario mengulung bibir Grace dengan lembut namun penuh gairah, membuat wanita itu tak bisa menahan desirannya. Akhirnya,
keduanya terlibat dalam ciuman yang penuh gairah, tak bisa menahan hasrat yang semakin membara di antara mereka. Mario menuntun kedua tangan Grace menuju lehernya sambil terus memperdalam ciuman penuh gairah di antara dirinya dengan wanita itu. Setelah Grace mengalungkan kedua lengannya pada leher kekar Mario, pria itu beralih menyibak kemeja yang tampak kebesaran di tubuh ramping Grace. Dengan gerakan sensual, Mario mengusap lembut kedua sisi pinggang ramping Grace sebelum akhirnya ia beralih menyentuh sisi celana dalam yang dikenakan oleh Grace. Mario menurunkan kain segitiga itu dan diloloskan dari tubuh Grace tanpa bertanya terlebih dahulu kepada wanita itu. Namun, hingga saat ini tidak ada reaksi apapun dari Grace, membuat Mario yakin bahwa wanita itu juga menginginkan hal yang sama seperti dirinya. Sesaat kemudian, Mario menyudahi ciuman bibir di antara mereka. Ia menatap sayu wajah cantik Grace serta deru nafas yang terdengar memburu. Bersamaan dengan itu, Mario melepaskan lilitan handuk di pinggangnya dan dibiarkan merosot ke lantai, sehingga tampaklah keperkasaannya yang kokoh dan kuat. Rio, Mario menahan tubuh Grace saat wanita itu hendak menjauhinya. Please jangan menolak. Aku menginginkanmu pagi ini, bisik Mario dengan suara lembut, membuat Grace terbuai olehnya. Dengan lembut, Mario meraih salah satu kaki jenjang Grace lalu mengaitkannya pada pinggulnya. Bersamaan dengan itu, Mario mempersiapkan keperkasaannya dan diarahkan pada belahan milik Grace dan menggesek lembut berulang kali sambil memperhatikan ekspresi Grace. Grace tersentak dengan kedua mata terpejam sambil mencengkram kuat bahu kekar Mario sebelum akhirnya ia mendesah panjang. Miliknya kembali dipenuhi oleh keperkasaan Mario, dalam posisi berdiri di balik pintu dengan sebelah kaki yang dikaitkan pada pinggul Mario. Grace merasakan miliknya yang penuh dan sesak ketika milik Mario bersarang dan tertanam dengan sempurna di dalamnya. Percintaan panas pun kembali terjadi di antara mereka. Bahkan kali ini jauh lebih panas dan brutal dari sebelumnya. Jangan lupa tonton bab selanjutnya ya. Terima kasih.